Terima kasih, semoga kegiatan ini dari awal sampai akhir mendapatkan ridho dari Tuhan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bapak Ibu kalau boleh tahu nih ya, saya ingin tahu nih, ini dari daerah mana saja sih Bapak Ibu ini? Penasaran? Silahkan dicatat. Izin Ibu dari Kota Banjar. Dari Banjar, Bu. Banjar, Bu, Banjar. Banjar. Ini semangat sekali jadi. Coba di chat box Bapak Ibu. Oke. Wah, ada Kota Bekasi, ada Banjar. Second one itu apa ya? Bogor, Kota Bandung. Oke. Bandung, Bekasi, Banjar. Wow, luar biasa ya. Jadi Bandung, Bekasi, Banjar ya. Jadi antara 3 area itu. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya mah dari Cimahi, Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih sekali. Ya, masih dekat area Bandung. Mohon izinnya saya share screen ya, Bapak Ibu semuanya. Berikut share screen-nya. Terlihatkah? Belum. Belum. Ada Bu. Sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Iya. Oke Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya mulai masuk ke materi ya. Kita santai saja ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon izinnya saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Suningsih. Saya sama seperti Bapak Ibu ya. Mungkin saya tidak perlu pakai tayangan ini dulu ya, biar enak menceritakannya. Jadi saya itu dulu berangkat dari pengajar praktik Bapak Ibu di Kota Garut Angkatan 1. Kemudian saya mengikuti seleksi menjadi fasilitator ya. Seleksi guru penggerak rekognisi juga. Nah, kemudian saya mengikuti seleksi instruktur dan ini adalah debut di tahun kedua saya menjadi instruktur ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga seorang pengajar sama dengan Bapak Ibu, aktif juga di komunitas praktisi ya, di KKN Edulid ini dan kelas kreatif Indonesia komunitas Nirlaba, dan juga aktif dalam kegiatan lainnya di Kota Cimahi selaku Ketua MGMV juga, dan juga saya aktif menulis di penerbit swasta, tapi kemudian saya berhenti menjadi penulis di penerbit swasta karena saya menjadi penilai kelayakan beredarnya buku teks pendamping dari penerbit-penerbit dari Puspu, dan saya juga penulis buku teks utama bahasa Inggris kelas 12 tingkat lanjut, penyusun modul ajar dan RPP dari Puskurjar yang modul ajar sudah terbit Bapak Ibu di PMM, dan untuk RPP akan terbit insya Allah di minggu-minggu ke depan gitu ya. Nah, senang sekali saya membersamai Bapak Ibu di hari ini di modul 1.2, dan mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, saya itu orangnya tidak strict atau tidak kaku gitu ya. Jadi silahkan bebas-bebas saja jika Bapak Ibu mau misalnya bertanya pada saat saya memaparkan gitu ya, silahkan. Nah, ekspektasi saya di kegiatan ini adalah Bapak Ibu mengaktifkan kamera, mute pada saat paparan materi dihadirkan gitu ya. Ada saling menghargai gitu. Silakan mencatat ketika ada poin-poin yang perlu dicatat. Hidupkan emoticon raise hand gitu ya. Saling menghargai waktu gitu ya Bapak Ibu. Mindfulness ya, hadirkan dengan penuh cinta dan bahagia gitu itu. Nah, tidak merekam ya Bapak Ibu ya, karena perekaman sudah dilakukan oleh saya dan pihak admin. Oke, berikutnya. Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke modul 1.2 sekarang, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pengembang modulnya Aditya Dharma. Luar biasa keren Bapak Ibu. Modul ini saya pelajari luar biasa. Nah, sebelum masuk ke kegiatan, mari kita tenangkan hati dan pikiran dulu Bapak Ibu.
Tenangkan hati dan pikirannya, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Di jam segini itu udah kayak fokusnya itu udah seperti ingin pulang atau ingin menyiapkan makan malam gitu kan ya. Nah, terus ingin istirahat gitu. Nah, itu simpen dulu semuanya. Kita hadirkan perhatian dan fokus karena materi ini adalah materi yang esensial. Ini seperti memberikan roadmap ya, roadmap atau jalur kita kemana arahnya sebagai guru penggerak. Jadi penting supaya tidak tersesat di jalan dan kita memegang kompas ya. Penting sekali Bapak Ibu menguasai materi kita di pertemuan kita hari ini. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, berikut adalah kompetensi lulusan yang dituju. Biasanya saya menyampaikannya dengan cepat, tapi sekarang saya akan perlahan karena Bapak Ibu perlu tahu arah dan tujuannya gitu ya. Jadi sebetulnya kompetensi lulusan yang dituju dari Bapak Ibu itu tentunya memahami peran dan alasan kenapa sih menjadi pemimpin pembelajaran gitu kan. Kemudian melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian Bapak Ibu juga nantinya secara aktif diharapkan menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Nah, ini capaian umum modulnya Bapak Ibu ya. Ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Aduh, apa ya profil pelajar Pancasila? Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggalinya beserta nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya. Lebih paham gitu akan kemana arahnya, nilai-nilai apa yang harus dibawa, optimalisasi peran di daerah mana yang Bapak Ibu perlu tingkatkan. Kemudian Bapak Ibu diharapkan menjadi teladan dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Kemudian capaian khususnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mampu nih setelah eksplorasi konsep, setelah ruang kolaborasi, dan setelah kegiatan elaborasi pemahaman yang nantinya dipertajam dengan penugasan demonstrasi kontekstual ya, nanti Bapak Ibu menjadi memahami nih bahwa oh manusia itu memiliki daya untuk memilih atau choice theory gitu. Memahami nih pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik. Memahami bagaimana otak triune, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya triune, kebutuhan dasar manusia dan perkembangan psikososial mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tumbuh dalam diri seseorang. Nah, itu capaian khususnya ya Bapak Ibu semuanya. Oke, berikutnya. Sekarang kita ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk masuk ke aktivitas 1 ya. Ayo melihat makanan. Ya. Aduh, di jam segini nih Bapak Ibu semuanya. Bagaimana nih melihat makanan ini? Yuk kita lihat nih Bapak Ibu semuanya. Ada 3 jenis minuman dan 3 jenis makanan nih. Di situ ada gurame ya, ada pizza, ada ayam sama seperti nasi rames ya Bapak Ibu ya. Terus ada 3 jenis minuman gitu. Oke, pertanyaan saya yang pertama, stimulus yang pertama, pertanyaan saya adalah seandainya Bapak Ibu ditraktir oleh teman di hari ulang tahunnya, perasaan apa yang Bapak Ibu miliki? Tolong tulis di chat box sekarang. Wis, cepat sekali responnya. Senang, bahagia, bersyukur, senang banget, bahagia, perbaikan gizi, gembira. Cepat sekali ya, tanpa hitungan detik, udah sebelum 1 detik juga udah langsung gitu ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, tidak nolak katanya. Oke, pertanyaan saya yang kedua. Bapak Ibu semuanya nih ceritanya dibawa nih ke rumah makan yang segala ada ya, makanan modern yang menghidangkan pizza dan makanan tradisional seperti yang terhidang di atas. Ketika misalnya rekan yang ulang tahun itu meminta Bapak Ibu memilih makanan mana yang akan dipilih? Agak berpikir ini, agak lambat ini. Oke. Agak lambat. Oke, ada yang langsung ke es campur. Agak lama nih menjawabnya, tidak secepat yang pertama. Oke. Baik, sekarang minuman mana yang akan dipilih?
ada es krim, ada es campur, ada yang buah naga itu. Oh, ada es oyen kan ya. Baik. Oke. Waduh. Sore-sore begini saya ajak melihat makanan semangatnya udah 45 nih. Baik, sekarang pertanyaan saya berikutnya nih Bapak Ibu. Oke, stop dulu. Seandainya sudah selesai itu di traktirnya, terus Bapak Ibu sedang lapar sekali, terus ingin ke warung mama lagi gitu ya. Ibaratkan semua harga minuman itu 20.000 Bapak Ibu. Dan semua harga makanan itu 30.000 kira-kira. Dengan uang 50.000 Bapak Ibu mau beli apa? Silahkan. Ini nggak berpikir dulu. Makanan dan minumannya apa dengan 50.000? Berpikir dulu, nggak lama. Oh iya. Oh, agak lama nih. Oke. Baik. Langsung senyum-senyum ya, mengandai-andai. Nanti mengandai-andai makan, setelah makan, setelah mengandai selesai makannya, mengandai-andai lagi gitu ya. Nah ini agak lambat, tidak secepat yang awal. Oke. Siap. Nih, ini udah agak lambat nih. Udah lambat sekali. Bapak Ibu, dari aktivitas kita hari ini sudah sangat terlihat kan? Ketika saya bertanya, Bapak Ibu lihat makanan, gitu ya. Rasanya gimana kalau ditraktir? Itu langsung cepet, seneng, bahagia, cepet banget. Kalau istilah bahasa Sundanya merepet ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika disuruh memilih dengan uang 50.000, beli sendiri, mau milih makanan yang mana, itu mulai berpikir Bapak Ibu, karena Bapak Ibu harus memiliki uang 50.000, harus mengkalkulasikan dan harus memilih kan. Berpikirnya menjadi lebih lambat gitu. Dan mempertimbangannya juga menjadi lebih lama, sehingga yang responnya juga lebih lambat. Nah, dari pengalaman yang tadi, ketika ditanyakan tentang perasaan, tentang emosi, itu cepat sekali. Berpikirnya sangat cepat, karena otak yang berjalan adalah limbik. Betul kan? Tapi ketika Bapak Ibu punya 50.000, ya disuruh memilih makanan apa, lambat. Karena yang bermainnya udah beda lagi otaknya. Primata, berpikir, menganalisis, dan mengeksekusi pilihan. Nah, dari aktivitas satu ini, kita jadi mengenal proses berpikir cepat dan lambat yang akan kita perdalam dalam pertemuan ini ya Bapak Ibu. Alhasilnya, Bapak Ibu menjadi lapar, mohon maaf, tapi kita harus lanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu ya. Mari kita teruskan. Iya. Jadi, Bapak Ibu semuanya, selesai ice breaking-nya tentang melihat makanan. Nah, sekarang saya ingin mengundang pendapat Bapak Ibu semuanya. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang membuat konsep modul berjudul nilai dan peran guru penggerak ini menjadi ya di organisasi menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan? Ada yang berkenan memberikan pendapatnya? Silahkan. Bu Nur, silahkan. Bu Nur, silahkan. Ya. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kenapa kemudian diorganisasikan menjadi tergerak? Karena memang untuk menjadi seorang guru penggerak itu kita harus tergerak lebih dahulu untuk mengembangkan dirinya. Kemudian kita harus bergerak untuk melakukan inovasi, melakukan mengembangkan kemandirian kita, kemudian harus bergerak untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan kolaboratif, dan kemudian untuk
kemudian bisa menggerakkan sekeliling kita, teman-teman kita, bagaimana supaya di satuan pendidikan bukan hanya kita yang melakukan inovasi atau melakukan yang terutama adalah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, tetapi kalau bisa seluruh rekan-rekan kita juga melaksanakan pembelajaran yang sama sehingga tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro akan terlaksana. Mungkin itu aja sih, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Nur, luar biasa. Saya kasih emoticon love untuk Ibu, pendapatnya luar biasa. Jadi Terima katanya, kasih, Bu. ya untuk mengoptimalkan nilai dan peran guru penggerak itu harus berangkat dari diri sendiri dulu katanya tergerak, untuk kemudian bisa menggerakkan, itu intinya ya. Baik, yang lainnya boleh menulis di chat box. Terima kasih sekali responnya. Sekarang kita ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, silakan. Ya, terima kasih Bu Suningsi, mohon izin untuk memberikan jawaban. Ya, enggak. Menurut pribadi saya Bu, yang membuat konsep modul nilai dan peran guru penggerak ini kemudian di organisasi menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini pertama dari kesadaran diri dari kita masing-masing sebagai guru penggerak, Ibu. Bagaimana kita memahami nilai dan peran guru penggerak itu di dalam diri kita. Nah, dan nilai dan peran guru penggerak ini harus diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru maupun sebagai guru penggerak, di mana awal mulanya dari kita, Ibu, tergerak, lalu kita bergerak dan menggerakkan. Karena kalau hanya sekedar nilai dan peran saja gitu ya, tanpa ada aksi nyata gitu ya Bu ya, ini hanya mungkin hanya slogan kosong aja ya Bu ya, hanya nilai dan peran hanya sebatas teoritis aja gitu, tapi nggak ada bukti konkretnya kita sebagai guru penggerak. Dan memang untuk memajukan pendidikan di Indonesia sebagai agen perubahan, kita butuh melibatkan semua orang seperti itu. Nah, disitulah peran guru penggerak, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Kalau ke Bapak, saya beri emotikonnya jempol saja ya Pak, saya tidak berani love. Terima kasih. Nah, sekarang luar biasa menarik ya, kurang lebih sama dengan Ibu yang sebelumnya. Bapak ini menekankan kalau harus berawal dari diri sendiri, tetapi ada yang menarik, harus ada aksi nyata gitu ya. Harus ada bukti nyata seperti itu dari menggerakkan itu sendiri ya, dari peran guru penggerak itu sendiri. Terima kasih Pak Fauzan. Satu lagi Pak Musoli, nanti saya simpan untuk slide berikutnya ya. Nur Fadila, silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Izin menjawab langsung saja. Kalau tergerak itu sama seperti teman-teman, bahwa keinginan dari diri sendiri untuk berubah dulu, kemudian lanjut ke bergerak. Aksi kita apa nih? Kita belajar ya Bu, belajar mengaplikasikan nilai-nilai guru penggerak itu sendiri yang mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ketika semua sudah kita pelajari dengan baik, kemudian kita baru menggerakkan rekan-rekan kita di sekitar kita, rekan sejawat kita di sekitar kita yang terdekat, maupun kemudian bergerak ke lebih masif lagi gitu Bu. Mungkin dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nur, terima kasih sekali. Ya, yang menarik adalah sama dengan yang lain, tergerak, kemudian cuman yang menjadi perbedaan adalah bergeraknya itu memahami nilai-nilainya dulu, kemudian bisa mengoptimalkan perannya untuk menghadirkan aksi nyata, disambungkan dengan Pak Fauzan. Seperti itu ya, terima kasih luar biasa responnya. Di chat box juga luar biasa banyak sekali responnya ya. Intinya bergerak dari diri sendiri katanya itu ya, kemudian bergerak mencari dan mengikuti kegiatan untuk ke arah yang lebih baik gitu ya, kemudian mengembangkan kompetensi pada saat bergeraknya gitu kan, untuk kemudian pada saat menggerakkannya membuat perubahan yang lebih baik, berkolaborasi dan menggerakkan komunitas, menggerakkan guru-guru lain, membuat aksi nyata yang bisa menggerakkan orang lain pada saat menggerakkan, kemudian melakukan aksi nyata untuk aplikasi pembelajaran
aksi nyata ke rekan sejawat, dan intinya perubahan positif ke arah yang lebih baik. Terima kasih luar biasa, di chat box juga luar biasa. Tadi Pak Musoli, dan tadi ada satu Bapak lagi saya simpen untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih ya Bu Nur, luar biasa. Terima kasih Pak Fauzan, dan tadi yang pertama. Saya lupa Ibu namanya, nanti tulis di chat box lagi ya, mohon maaf. Nah, sekarang mari kita luruskan miskonsepsi. Saya akan mengundang lagi Pak Musol tadi yang sudah raise hand ya. Mari kita luruskan miskonsepsi ini tentang berpikir lambat itu adalah lemot. Nah, Pak Musoli silahkan. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Apakah ini miskonsepsi atau ada yang perlu diluruskan? Silahkan Pak Musoli. Ya, setelah ini Bu Nur lagi ya, Pak Musoli dulu ya. Pak Musoli silakan. Pak Musoli. Ya, terima kasih. Apakah berpikir lambat itu lemot? Ya, menurut saya sih tidak. Bisa jadi iya, bisa jadi lemot. Artinya ketika seseorang itu sering menggunakan berpikirnya, kemudian menguraikan sesuatu hal-hal yang sulit dan menjadi kebiasaan di dalam berpikir, itu tidak akan menjadikan lemot di dalam berpikir. Namun sebaliknya, ketika memang jarang berpikir untuk menggunakan hal-hal yang sulit, apalagi baru kenal terhadap apa yang diketahui dipelajari, yaitu bisa menjadikan lemot. Biasanya seperti itu. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih pendapatnya. Nah, sekarang saya belum ke penyimpulan ya Bapak Ibu ya. Saya menampung dulu nih. Sekarang Bapak AA Triana Ginanjar, silahkan. Silahkan Bapak AA. Saya jadi bingung Bapak atau AA saja. Silahkan Bu AA. Saya orang Sunda asli Bu. Oh iya, mangga. Silahkan. Wajar Bu, izin menjawab. Iya. Kalau berpikir lambat adalah lemot, itu kita sebagai, kalau saya pribadi harus berpikir positif Bu kepada orang lain. Kadang-kadang satu mungkin dia benar-benar apa ya, IQ-nya lah, akalnya memang ada kekurangan gitu dalam menangkap sesuatu. Atau ada lagi karena baru kenal, baru memahami sesuatu, akhirnya dia karena belum tahu, akhirnya dia lambat untuk mengambil pelajaran atau menjawab sesuatu yang ditanyakan. Mungkin seperti itu Bu. Jadi tidak bisa semuanya dianggapnya karena lambat itu dianggap lemot gitu. Tidak. Oke. Oke. Nah ini Pak Azinar nih, Pak Azinar berikutnya. Silahkan. Nanti yang lain harap menunggu dulu ya. Terima kasih Bu. Di sini berpikir lambat ada lemot ya. Tadi ada dua opsi, jadi bisa iya, bisa tidak Bu. Karena kadang-kadang berpikir lambat itu di sini kita menimbang apakah itu benar atau salah gitu. Jadi ada segi pertimbangan baru kita bertindak atau beraksi seperti itu Bu. Ada juga kadang-kadang lambat berpikir memikirkan efek atau dampaknya seperti itu. Terima kasih. Oke. Luar biasa, saya simpulkan dari 3 dulu ya, yang lain saya simpan dulu ya. Ini luar biasa antusiasmenya BBGB Jawa Barat, saya suka. Nah, jadi bisa disimpulkan berpikir lambat adalah lemot ya, berpikir lambat adalah lemot itu tidak selalu bisa diidentifikasi sebagai lemot, karena seperti yang dikatakan oleh pendapat-pendapat yang sudah diutarakan gitu kan, itu proses berpikir atau kata Pak Azinar itu ada mempertimbangkan, ada memilih ya Bapak Ibu, menggunakan logika untuk melakukan penalaran, untuk melakukan menganalisis gitu ya, seperti itu. Itu kan cara kerja otak primata ya Bapak Ibu ya, untuk mengeksekusi untuk menganalisis sesuatu itu ya, mempertimbangkan sesuatu itu. Nah, cara bekerjanya pasti akan lambat gitu. Nah, beda sama emosi gitu. Ketika kita melihat misalnya anak terlambat 20 menit gitu ya. Dalam pikiran kita akan terlintas gitu. Ini pasti ada sebab atau alasan anak ini bisa terlambat gitu. Saya harus mencari tahu atau saya harus mengidentifikasi, menginvestigasi, saya harus menganalisis. Itu per 20 detik itu akan muncul seperti itu. Tetapi ketika melihat anaknya terlihat tidak ada penyesalan atau tidak apa, ke kitanya jadi emosi, dan emosi itu tuh lebih cepat gitu. Kekuatannya itu 5 kali lebih cepat daripada saat kita berpikir logis gitu. Nah, itu
berpikir lambat itu memang ada waktunya, tetap ada momentumnya gitu muncul gitu ya. Kita perlu melakukan identifikasi, investigasi, tetapi berpikir cepat itu bisa sangat cepat gitu. Jadi berpikir lambat itu tidak selalu diidentifikasikan lemot, tetapi itu proses kerja otak gitu ya untuk menganalisis dan melakukan penalaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, adapun yang betul-betul lemot, betul kata Bapak yang sebelumnya mungkin karena pengaruh beliau adalah atau anak tersebut kebutuhan khusus gitu ya, yang IQ-nya di bawah 80, kadang kalau diajak berpikir itu kayak lemot gitu ya, itu berbeda cerita. Tetapi kalau cara kerja otak yang berpikir lambat itu dilakukan oleh otak primata untuk melakukan penalaran atau analisis dan logis serta penuh pertimbangan. Betul Bu Neni, terima kasih responnya. Nah sekarang terima kasih kepada ketiga respon Bapak Ibu ya. Iya, betul, berpikir cepat didasari dari otak reptil dan otak mamalia, berpikir lambat otak primata. Betul sekali, terima kasih responnya di chat box. Saya suka pendapatnya tentang miskonsepsi ini ya. Sekarang berikutnya tentang nilai-nilai guru penggerak diterapkannya setelah menjadi guru penggerak saja. Nah ini ada Pak Hamid dan Pak Fauzan nih yang masih bertahan ya. Daripada cangkel saya undang dulu Pak Hamid. Silakan Pak Hamid. Tolong luruskan miskonsepsi ini. Menurut pendapat Bapak, nilai guru penggerak itu ada yang berpihak pada murid ya Bapak Ibu ya, ada mandiri gitu ya, ada inovatif, ada reflektif. Ini katanya diterapkannya setelah menjadi guru penggerak saja. Apakah betul? Silakan Pak Hamid. Ya, silakan Pak Hamid. Pak Hamid. Dengar suaranya. Iya. Tidak terdengar. Baik, saya pindahkan dulu ke Pak Fauzan ya. Bagaimana ini? Ya, baik. Ini bagaimana? Apa saya? Iya, boleh Pak Fauzan, silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut saya ini miskonsepsi yang salah ya Bu ya. Betul, mengenai nilai guru penggerak diterapkan setelah menjadi guru penggerak. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik ya yang notabene adalah ketika kita niat menjadi guru itu kan merupakan panggilan hati ya Bu ya, panggilan jiwa gitu ya Bu ya. Dimana kita memiliki kesadaran diri bahwa kita menjadi guru ini kan untuk memajukan pendidikan seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita menjadi guru ya secara langsung maupun tidak langsung, meskipun kita belum ikut pelatihan guru penggerak ya, nilai dan peran guru penggerak itu sebenarnya kita sudah jalanin Bu. Iya. Cuman karena kita keterbatasan belum tahu ya pengetahuan tentang nilai dan peran guru penggerak, makanya timbul miskonsepsi bahwa nilai guru penggerak itu diterapkan setelah menjadi guru penggerak, padahal mah sebaliknya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Betul sekali Bapak Hamid, tapi saya masih mau mengundang pendapat lain nih. Di sini di urutan berikutnya ada Bu Nina Kurniawati, silahkan. Setelah itu Norma. Terima kasih Ibu. Ya. Menurut saya nilai guru penggerak itu sejatinya setiap guru itu sudah memilikinya. Karena nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan juga reflektif, semuanya memang sudah mempunyai nilai-nilai tersebut. Hanya saja ketika kita mengikuti program guru penggerak, nilai-nilai tersebut kita tebalkan. Jadi kita perjelas nilai-nilai tersebut dan nanti setelah menjadi guru penggerak diharapkan nilai-nilai yang sudah tebal tersebut bisa kita implementasikan pada pembelajaran di sekolah, dan juga ketika sudah menjadi guru penggerak dengan cara yang memang benar gitu. Sekarang mungkin nilainya sudah ada, caranya belum begitu benar. Dengan pelatihan ini kita tahu cara yang benar untuk menghadapi anak seperti apa, sehingga nilai-nilai dan peran itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.
Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Nini, terima kasih. Baik, berikutnya Bu Nur Maha ya. Yang lain saya simpen dulu ya untuk nanti. Bu Nur Maha silahkan. Ya, Bu Nur. Atau ke urutan berikutnya. Ada Pak Ayatullah di situ. Silahkan Bapak. Baik Bu, terima kasih. Nilai-nilai guru penggerak diterapkan setelah menjadi guru penggerak itu memang sebuah miskonsepsi, karena pada dasarnya setiap guru yang profesional itu harus memiliki nilai-nilai yang ada pada guru penggerak gitu. Hanya saja di program guru penggerak ini kita semakin ditajamkan gitu ya pengetahuan kita tentang nilai-nilai tersebut, sehingga akan lebih mampu nanti ke depannya untuk menerapkannya. Itu barangkali Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Bu Neni Nuraini, silahkan. Bu Neni sudah ya tadi ya, Bu Nur Fadila Sukmawati kalau begitu. Silahkan Bu. Baik, Tidak Ibu. bersuara lagi? Ya. Oke, mangga silakan. Ya, izin Ibu, nilai-nilai guru penggerak ini diterapkan setelah menjadi guru penggerak, tentunya itu miskonsepsi. Karena kita sebagai guru pun sebenarnya sudah menerapkan nilai-nilai tersebut, cuman kita belum tahu nih ini sudah benar atau belum. Kemudian kita makanya kita ingin mengikuti pendidikan guru penggerak ini untuk bisa lebih tahu, sehingga dan butuh penguatan serta penajaman terhadap pengetahuan yang sudah kita atau aksi yang sudah kita lakukan sebelum kita menjadi guru penggerak. Mungkin itu ya Bu. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali, pendapatnya luar biasa, antusiasmenya luar biasa, saya suka. Terima kasih kepada ketiga Bapak Ibu yang mengutarakan pendapatnya ya, dan kurang lebih jawabannya memang sudah benar, sama juga dengan yang di chat box. Jadi di chat box mengatakan katanya, dan Bapak Ibu yang tadi mengutarakan pendapatnya juga mengatakan sebetulnya guru-guru yang lain itu juga sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak, bahkan sudah melakukan atau mengimplementasikan atau sudah memiliki dalam dirinya nilai-nilai guru penggerak itu. Namun di program guru penggerak ini sudah lebih dikuatkan gitu kan ya, dan sudah lebih dimatangkan gitu ya, sehingga mampu mengoptimalisasi peran menjadi guru penggerak. Jadi sebetulnya Bapak Ibu di luar sana tuh sudah ada gitu yang memiliki nilai-nilai dan bahkan mengoptimalkan peran-perannya yang terjabar dalam guru penggerak. Namun ada yang membedakannya ya. Yang lebih legitimate itu adalah yang sudah lolos dalam seleksi ke guru penggerak itu dan memiliki sertifikasi khusus nantinya, seperti guru bahasa Inggris ya Bapak Ibu, semuanya pasti mampu mengajarkan bahasa Inggris, semuanya pasti guru bahasa Inggris itu mendapatkan pendidikan ya untuk bisa mengajar, tetapi ada yang menjadi bukti kelayakan beliau atau kompetensinya, yaitu misalnya sertifikat TOEFL dan sertifikat IELTS. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini adalah guru penggerak yang tersertifikasi, tetapi di luar sana sudah ada juga guru penggerak ya. Terus ketika Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak ini, Bapak Ibu itu sudah bisa langsung menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak ini ya. Jadi belajar sambil mengamalkan ya Bapak Ibu ya, belajar sambil berperan gitu. Itu ya. Jadi Bapak Ibu itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Berikutnya ini udah ada jawabannya. Jadi betul tadi berpikir lambat, proses berpikir strategi, kreatif, metakognitif, luhur yang melibatkan otak luhur manusia gitu kan ya. Nah, proses berpikir lambat dilakukan secara sadar gitu. Jadi kalau proses berpikir cepat gitu ya, proses berpikir cepat itu biasanya bersifat emosi gitu, rasa atau reptil gitu ya. Nah, nilai-nilai guru penggerak bukanlah sebuah gelar yang diberikan karena sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak, tetapi CGP yang lolos seleksi dan masuk ke dalam
pembekalan CGP berarti sudah membuktikan dirinya telah tergerak, bergerak, dan menggerakkan sehingga nilai-nilai guru penggerak ini dilatih dan ditumbuhkan dalam diri saat menjadi CGP maupun setelah menyelesaikan PGP. Intinya Bapak Ibu menjadi guru penggerak tersertifikasi karena sudah lolos seleksi. Tetapi jangan lupa juga di luar juga ada yang sudah mampu gitu ya, berpihak pada murid, mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mengoptimalkan perannya. Tetapi perbedaannya Bapak Ibu sudah lolos seleksi dan akan tersertifikasi. Semoga ya lulus sampai akhir. Nah, sekarang miskonsepsi berikutnya Bapak Ibu, nilai dan peran guru penggerak harus dikuasai dan diterapkan secara sempurna saat ini juga. Bagaimana menggerakkan orang lain. Nah, silakan ada yang berkenan untuk meluruskan ini juga. Silakan raise hand. Ya, silakan. Oke, Bu Santi nih, silakan Bu Santi. Ya, Bu Santi silakan. Nilai dan peran guru penggerak harus dikuasai dan diterapkan secara sempurna saat ini juga. Bagaimana menggerakkan orang lain? Silakan Bu Santi. Kalau menurut saya itu dengan memotivasi. Jadi apa yang ada dalam diri kita, keunggulan dalam diri kita mengikuti guru penggerak ini, ayo kita bagikan pada teman-teman kita. Mungkin dengan itu mereka juga akan termotivasi. Jadi jangan pernah kita berkeluh kesah bahwa guru penggerak itu melelahkan dan lain sebagainya, tapi kita ceritakan kebahagiaan ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Begitu Ibu. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Bu Santi. Sekarang saya ingin mengundang pendapat dari Pak Fauzan untuk melihat pendapat yang kedua. Nilai inovatif hanya berkaitan dengan kemampuan TIK. Nah, ini miskonsepsi yang perlu diluruskan nih Pak Fauzan. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Menurut persepsi saya ya Bu ya, ketika kita bicara inovatif pada seorang guru ya, itu tidak hanya berkaitan kepada kemampuan TIK. Mengapa? Karena kita sebagai guru ya, yang kita hadapi ya sehari-hari adalah murid ya, baik itu di dalam kelas maupun di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka dari itu kita sebagai guru ya seharusnya gitu Ibu ya, mengembangkan ide-ide kita, kreativitas kita gitu ya, inovasi kita dalam hal dalam hal kita sebagai guru, dalam hal mengajar maupun pendekatan kepada murid ya, dan penanganan murid sih Bu. Iya, luar biasa. Terima kasih. Saya suka sama pendapat Bapak Ibu di sini. Dan satu lagi saya suka sama pendapatnya Bu Satyawati. Untuk berperan dan memiliki nilai guru penggerak tidak harus menunggu sempurna, katanya tuh. Bisa dilakukan saat ini gitu kan ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah aktif di chat box. Mari kita lihat ya. Jadi nilai dan peran guru penggerak harus dikuasai dan diterapkan secara sempurna saat ini juga. Bagaimana menggerakkan orang lain? Maka meluruskannya adalah ada prosesnya Bapak Ibu. Belajar modulnya tergerak dan bergerak. Itu berelasi, membangun di diri sendiri dulu. Jangan buru-buru ingin menggerakkan orang lain. Sequence lingkaran pengaruh. Intinya betul seperti Bu Satyawati di chat box, tidak perlu menunggu sempurna, berproses saja dulu gitu, bergerak saja dulu gitu kan ya. Mari kita belajar di program PGP ini cara berelasi, komunikasi, membangun di diri sendiri dulu gitu ya. Jangan buru-buru ingin menggerakkan orang lain. Kalau tadi dari pendapat Ibu yang berbicara secara langsung bisa dimulai dalam proses gitu ya. Jadi di sequence lingkaran pengaruh. Adapun dari Pak Fauzan tadi ya, katanya tidak melulu di situ gitu. Betul Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di slide ini dikatakan nilai inovatif nilai guru penggerak tidak terkait dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komputer TIK, melainkan dengan kemampuan berdaya lenting, bisa fleksibel menyesuaikan dengan visi bersama. Berdaya lenting hanya bisa diperoleh jika guru keluar dari zona nyamannya, terbiasa mengimplementasikan cara-cara baru atau berbeda dalam memfasilitasi belajar murid yang jika mengalami kegagalan tetap bangkit kembali untuk mencari cara sehingga semakin memampukan murid mencapai tujuan belajarnya. Bagaimana cara
caranya keluar dari zona nyaman? Lakukan perubahan sedikit demi sedikit di dalam kelas, tetapi yang fundamental sehingga menyelesaikan akar masalah. Bukan sekedar membuat program sekolah yang sesaat saja, serta berkelanjutan dengan skala perubahan yang semakin lama, semakin besar. Ini kalau saya tambahkan ya Bapak Ibu semuanya, perlu Bapak Ibu bedakan antara kreatif dan inovatif. Kalau kreatif itu Bapak Ibu itu memproses informasi atau gagasan ya, kemudian menganalisis gagasan atau ide atau informasi. Kemudian Bapak Ibu memilih satu nih yang sesuai dengan konteks Bapak Ibu, kemudian melakukan modifikasi dan memberikan keunikan-keunikan sendiri. Itu adalah kreatif. Ya. Kalau inovatif, jadi Bapak Ibu ketika menghadapi satu fenomena atau permasalahan atau tantangan di lapangan, baik itu di kelas ataupun ketika terlibat aktif dalam pengembangan sekolah atau menggerakkan komunitas praktisi, misalnya Bapak Ibu menggali gagasan-gagasan dari berbagai banyak sumber misalnya, dari gagasan-gagasan itu Bapak Ibu itu analisis mana yang belum tergali, cara baru yang belum ditemukan. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke situ, ya. Nah, di situ letak inovatif. Menghadirkan satu ide atau gagasan baru dari gap yang Bapak Ibu temukan. Jadi ini tidak selalu tentang TIK ya Bapak Ibu, menjadi inovatif itu. Seperti itu. Baik, kita teruskan lagi ke slide berikutnya ya. Tahan yang masih mau beropini. Oke. Ini sekarang kita masuk nih Bapak Ibu semuanya ke struktur modul 1.2 tentang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini dikatakan kalau tergerak itu bagaimana Bapak Ibu memahami tentang manusia tergerak, dunia dalam diri mereka sebagai manusia. Menggerakkan, bergerak, memahami bagaimana dan ke arah mana manusia merdeka bergerak. Awas terhadap arah dan gerak diri mereka sebagai manusia merdeka. Menggerakkan, memahami bagaimana menggerakkan atau menuntun kekuatan kodrat manusia merdeka, strategis, konsisten. Nah, ini slide kuncinya sebagai berikut ya Bapak Ibu. Nah, mari kita gali slide kunci ini sambil menarik benang merahnya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sangat penting ya, ini slide kunci yang betul-betul esensi dari modul 1.2 dan memberikan roadmap secara utuh ke Bapak Ibu. Jadi ujungnya Bapak Ibu tuh diharapkan di akhir pendidikan guru penggerak ini sudah sempurna sebagai agen perubahan. Agen perubahan di sini agen yang mampu membawa perubahan, agen yang mampu menggerakkan. Tetapi itu harus diawali dengan aktivasi roh Bapak Ibu dulu sendiri sebagai pendidik dengan ditanamkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Diaktifasi dulu juga pemahaman atau kesadaran Bapak Ibu terhadap diri sendiri, yaitu tentang bagaimana cara kerja di otak itu berproses, bagaimana Bapak Ibu memahami 5 kebutuhan dasar manusia, dan bagaimana Bapak Ibu memahami adanya tahap tumbuh kembang dan psikososial yang dijalani oleh diri untuk menumbuhkan kesadaran diri sehingga Ibu bisa tergerak ya. Nah, itu esensi dari modul 1.2 yang bagian tergeraknya. Sekarang saya ingin mengundang Bapak Ibu semuanya tentang proses cara kerja otak untuk satu orang lagi. Bu Oktaviana Dewi tadi raise hand ya. Tolong Ibu dipertegas lagi nih tentang sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Ini apakah Bu Oktaviana Dewi masih bertahan atau beralih ke Bu Nur? Silahkan langsung bersuara saja. Penegasan tentang sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Silahkan. Ya, ada yang berkenan? Iya Ibu. Nah, silakan. Baik Ibu, sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu ya bahwa dan teman-teman yang lain ya bahwa sistem berpikir cepat itu berkaitan dengan ada di cara kerja otak reptil ya, bahwa sistem berpikir cepat itu sama halnya dengan kita tanggap dengan hal yang kita rasakan, yang kita lihat gitu, atau
sistem kerja refleks. Jadi kita secara refleks tanggap dan cepat dengan apa-apa yang terjadi pada diri kita atau yang kita dengar dan kita lihat. Kemudian untuk cara berpikir lambat bukan berarti apa tadi namanya lemot ya, bahwa lambat itu artinya kita menata konsep untuk melakukan sesuatu, melakukan tindakan. Jadi bukan berarti lambat itu lemot, tetapi juga kita menata konsep dulu apa sih yang harus kita lakukan, seperti itu Ibu. Betul, betul sekali. Luar biasa. Ini terlihat sekali ya Ibu Oktaviana ini menghafalkan slide-nya. Oke, kita lihat. Saya pertegas lagi ya Bapak Ibu tentang jawaban dari Ibu Oktaviana. Iya, jadi Bapak Ibu semuanya, berpikir cepat itu posisinya ada di bagian batang otak reptil, ya, dan sistem limbik, otak mamalia. Jadi diprogram untuk mengkonservasi energi, autopilot atau otomatisasi, kecenderungan alamiah, aksi, reaksi. Jadi ini yang sifatnya mengeluarkan emosi, rasa, strategi bertahan hidup ya, mengendalikan otak, mengendalikan kerja organ tidak sadar atau otomatisasi. Itu ada di sini. Ya, di batang otak reptil dan sistem limbik. Nah, adapun berpikir lambat itu ada di bagian otak luhur Bapak Ibu. Nah, untuk berpikir strategis, kreatif, metakognitif. Metakognitif itu kemampuan belajar dari proses pembelajarannya, ya, merupakan kekuatan yang juga sekaligus merupakan masalah, memakan banyak energi, makanya lambat. Jalurnya aksi, kemudian bereaksi, baru respon. Nah itu. Jadi itulah kenapa Bapak Ibu, ketika misalnya Bapak Ibu mengalami misalnya gini, ketika Bapak Ibu dipersalahkan gitu ya, Bapak Ibu langsung dengan sangat cepatnya, tidak kok, tidak begitu gitu ya. Nah itu berarti yang berjalan adalah defense order mechanism Bapak Ibu ya, bertahan hidup yang diatur oleh otak reptil. Itu responnya akan sangat cepat gitu. Atau misalnya ketika Bapak Ibu mengalami tuduhan yang tidak benar, saya kecewa loh dikatain begitu gitu. Nah itu adalah berpikir cepat yang berjalan gitu ya. Tetapi kalau berpikir lambat, ketika misalnya Bapak Ibu diminta berefleksi ya, berefleksi terhadap proses pembelajaran Bapak Ibu gitu ya. Misalnya pengalaman apa yang dialami, perasaannya bagaimana gitu ya. Kemudian pembelajaran yang bisa diambil apa, terus penerapan ke depannya Bapak Ibu pasti berpikir dulu. Beraksi, kemudian baru merespon. Jadi seperti itu bedanya, karena cara kerja otaknya itu berbeda gitu. Nah, di sini untuk apa Bapak Ibu memahami cara kerja otak ini? Untuk Bapak Ibu bisa memunculkan kesadaran diri, kendali diri. Jadi ketika melihat satu fenomena nih ya, ketika melihat satu momentum, jadi Bapak Ibu tuh harus sadar kalau sebentar, saya harus tetap bertahan di otak luhur. Jangan sampai saya masuk ke fase drama. Misal Bapak Ibu tuh udah punya tujuan ya, visi Bapak Ibu ke depannya tuh apa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu menyusun rencana. Ketika rencana itu tuh kan muncul ada masalah. Nah, ketika ada masalah itu otak luhur itu memerintahkan langsung fokus pada solusinya. Tetapi terkadang ketika ada masalah muncul, otak cara berpikir cepat itu bisa membuat Bapak Ibu semua mengeluarkan emosi dan masuk ke fase drama. Nah, di situ Bapak Ibu harus memiliki kesadaran di situ untuk tetap mempunyai kendali diri yang baik di otak luhurnya sehingga fokus pada masalah, tidak tenggelam pada drama. Jadi, adanya kesadaran dan memahami berpikir cepat dan lambat itu untuk membentuk kesadaran diri. Jadi memahami diri untuk membangun kesadaran diri, membangun kendali diri. Gitu ya. Jadi kita tergerak untuk fokus kepada otak luhur gitu. Oh, yang seperti itu singkirkan dulu efek dramanya. Karena kalau udah masuk ke drama Bapak Ibu ketika bergerak, itu akan menjadi drama dan menjadi tragedi yang tidak berkesudahan. Jadi penting sekali memahami cara kerja otak itu. Oke, berikutnya ya Bapak Ibu, kita kembali lagi ke slide yang tadi. Jadi itu tentang cara kerja otak. Nah berikutnya ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar itu? Silahkan.
Silakan Rekan. Tentang 5 kebutuhan dasar. Siapa yang berkenan? Di sini ada yang masih bertahan, Bu Nur Fadilah. Apakah atau siapa ini, Pak Fauzan? Bu Nur atau Pak Fauzan nih tentang 5 kebutuhan dasar itu? Silahkan. Mangga Pak Fauzan. Oke, mangga Pak Fauzan, silahkan. Ya, terima kasih Bu Nur, Bu Soningsih atas kesempatannya. Mohon izin menjawab, Bu. 5 kebutuhan dasar manusia ya dalam modul itu kalau menurut pemahaman saya ya Bu ya itu kebutuhan dasar Bu yang dimiliki oleh semua manusia gitu ya, apalagi dalam hal ini peserta didik, di mana 5 kebutuhan inilah yang akan nantinya menjadi motif dan dorongan gitu ya kepada peserta didik dalam hal belajar di sekolah Bu, seperti itu. Dimana 5 kebutuhan dasar manusia ini dalam modul ya Bu ya, yang saya paham ini hampir sama Bu, seperti teorinya Maslow ya Bu ya, 5 kebutuhan manusia ya, dimana kebutuhan yang paling mendasar itu yang paling esensial, dan ketika peserta didik belum mendapati kebutuhan yang paling bawah ya dan setiap ini maka peserta didik belum bisa mengikuti aturan-aturan norma atau dalam Maslow itu tidak bisa mencapai ke kebutuhan yang paling tinggi Bu, seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Fauzan responnya. Betul Bapak Ibu. Jadi kita perlu memahami 5 kebutuhan dasar itu selain untuk memahami diri, juga untuk memahami peserta didik. Bapak Ibu semuanya, ini mohon diemnya. Pak siapa ya? Pak siapa ya? Pak Musyafa. Pak ya, Pak Musyafa. Ini ya saya. Oke, baik. Bapak Ibu, saya tertarik kali sama pernyataan Pak Fauzan. Dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia, kita bisa mengetahui motif ya, motif diri dan motif peserta didik. Misalnya saja Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dituduh gitu, ketika menjalankan, ketika bergerak ya, Bapak Ibu mendapatkan persangkaan gitu, atau misalnya ada yang mengancam Bapak, diubah aja ya contohnya. Misalnya Bapak Ibu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan pada saat Bapak Ibu bertahan hidup, ataukah pada saat Bapak Ibu bekerja gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu langsung mengeluarkan emosi, saya sedih, saya kecewa gitu ya. Dengan Bapak Ibu memahami diri sendiri, Bapak Ibu bisa menganalisis, sebentar dulu, saya jangan dulu bereaksi. Ini kira-kira nih, saya memiliki emosi seperti ini, kebutuhan dasar apa yang tersentuh gitu. Apakah kebutuhan dasar saya ketika bertahan hidup sampai emotion saya away gitu ya, menjauh, atau emotion saya mengeluarkan kesedihan dan kekecewaan seperti ini? Apakah ada kebutuhan dasar kasih sayang saya yang kena? Apakah kekuasaan? Apakah kesenangan? Apakah kebebasan gitu? Jadi Bapak Ibu jadi belajar menganalisis. Ketika menganalisis, oh ternyata image buruk yang di branding ke saya itu membuat saya marah, saya sedih karena ini mengganggu kebutuhan dasar saya ketika bertahan hidup. Sudah tahu tuh dasarnya, sehingga Bapak Ibu tetap bertahan di berpikir lambat, mencari solusinya. Ini kira-kira solusinya untuk saya mengatasi ini apa ya gitu. Jadi tidak mengeluarkan emotion away gitu. Sama seperti Bapak Ibu melihat peserta didik ya. Peserta didik itu Bapak Ibu seperti membuli anak yang lain terus. Ya, ketika melihat itu, otak limbik itu bermain. Marah. Kamu ini. Tapi kalau Bapak Ibu paham cara kerja otak nih, sebentar dulu, ini anak pasti ada alasannya. Sebelum memberikan aksi, Bapak Ibu memberikan reaksinya sebentar dulu. Bapak Ibu gali ini kenapa gitu ya, melakukan coaching ke anak atau melakukan identifikasi lanjutan ke orang tuanya setelah tahu persis posisinya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan respon yang tepat gitu, tindakan yang tepat. Jadi cara memahami 5 kebutuhan dasar manusia juga itu bisa membantu Bapak Ibu bereaksi dengan tepat ya, mengendalikan kerja otak yang tepat gitu.
ketika mencerna situasi. Sekarang kita berikutnya ya Bapak Ibu ke tahap tumbuh kembang, wiraga, wirama, dan psikososial. Bu Yuni, apakah berkenan menjelaskannya nih? Ini menarik loh Bapak Ibu. Silahkan. Bu Yuni, silakan tentang tahap tubuh kembang. Bu Yuni? Ya, ini terima kasih. Ini chatbox tidak henti-hentinya. Ya, silakan. Yang raise hand, silakan. Oke. Mangga, Bu Septiani, silakan tentang tahap tumbuh kembang. Ya kalau silakan Bu. Ya halo, Bismillah, ada suaranya Bu? Ada suara aman, sangat jernih Ibu, silakan. Ya, kalau untuk tumbuh kembang wiraga wirama itu kan disesuaikan dengan usianya ya. Nah, biasanya anak yang usianya misal dari kalau saya ini ya pemahaman saya, kalau usia PAUD sampai SD mungkin mereka membutuhkan tumbuh kembang itu lebih banyak wiraganya yang dikembangkan, maka kegiatan siswanya pun harus lebih banyak kegiatan kayak bergeraknya gitu. Nah, wiramanya juga apalagi usia mungkin 9 sampai 12 tahun mereka, kalau untuk usia TK ya mereka wiraganya yang lebih banyak, usia 0 sampai berapa tahun ya 9 lah. Nah, sampai 9 sampai 12 tahun mereka itu ada wiraga dan wiramanya, tetapi porsi wiraganya itu lebih banyak gitu. Jadi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan juga harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Berarti kegiatan wiraganya harus lebih banyak dibandingkan wiramanya. Sedangkan kalau usia 12 tahun ke atas, mungkin sampai SMA, mungkin sampai kita dewasa, itu wiramanya yang harus lebih dipahamkan. Seperti itu sih Bu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Septiani, luar biasa sekali gitu ya. Baik, saya konfirmasi ya Bu, saya kuatkan betul sekali. Jadi wirama wiraga itu ada tahapan-tahapannya ya. Jadi di usia 0 sampai 8 tahun ini masih ada wiraga, mengoptimalisasi raga, indera, imajinasi. Jadi lebih ke menekankan pada pengalaman, belajar, eksplorasi gitu ya. Tetapi di usia 9-16 tahun itu wiraga dikombinasikan dengan wirama ya. Itu tuh SD, SMP, dan SMA sampai usia 16 tahun gitu. Sampai usia kelas 10 mungkin ya. Nah, jadi itu anak mulai ditanamkan tuh selain mengeksplorasi dari pengalaman, mulai ditanamkan itu tanggung jawab, pembiasaan irama, keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Jadi pembiasaan positif itu mulai dibiasakan. Nah, totally wirama itu di 17 sampai 24 tahun. Nah, adapun psikososial betul juga tubuh kembang anak secara psikososial. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada anak yang misalnya kok anak itu terlihat rendah diri sekali ya gitu. Kok anak itu terlihat rendah diri sekali ya, itu bisa aja di usia 5 sampai 12 tahun itu anak itu terlalu didominasi oleh orang tuanya dan kurang dimunculkan inisiatif-inisiatifnya. Maka Bapak Ibu kalau menemukan anak seperti ini harus menstimulus inisiatifnya gitu ya. Atau ketika anak misalnya mengalami sesuatu dia cenderung merasa bersalahnya gitu ya. Berarti ini anak kurang dipandu juga inisiatifnya gitu ya. Nah, atau ada anak yang misalnya sedih terus bawaannya itu ya, melankoli gitu ya, seperti problematik dalam hubungan relasi sosialnya gitu ya. Nah, itu bisa aja dia punya masalah keintiman dengan orang lain atau dengan orang yang terdekatnya gitu ya, atau dia sehingga dia merasa perlu mengisolasi diri. Nah, dengan tahapan-tahapan ini Bapak Ibu, ini bisa membantu pemahaman Bapak Ibu ketika memahami diri sendiri atau memahami peserta didik gitu. Jadi selain Bapak Ibu ditumbuhkan ya roh pendidiknya, kemudian Bapak Ibu diajarkan tentang cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia gitu ya. Tahapan perkembangan jadi semakin mantap itu kesadarannya. Jadi udah mulai saya sudah punya modal nih sebagai pendidik dan sudah punya modal nih memahami orang lain. Nah, baru mulai Bapak Ibu bergerak.
Seperti itu bisa dipahami esensi dari tergerak? Oke, sekarang kita mulai bergerak Bapak Ibu ya ke teori pilihan, ke motif intrinsik gitu ya. Kemudian ke profil pelajar Pancasila, ke 5 nilai guru penggerak. Saya ingin mengundang pendapat Bapak Ibu, kenapa dalam bergerak ini kita perlu loh Bapak Ibu menguasai tentang teori pilihan, motivasi intrinsik, profil pelajar Pancasila, dan 5 nilai guru penggerak. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa berkenan menjelaskannya? Silahkan. Kenapa pada saat bergerak, tadi udah punya modal tuh untuk memahami diri sendiri dan memahami peserta didik nih ya, sudah diaktifasi juga roh pendidiknya, sudah mulai nih bergerak nih di masa PGP ini gitu kan ya. Nah kenapa sih harus mempelajari ini gitu, ada yang berkenan memberikan opini? Oke, Bu Neni sudah, Pak Supriyandi dulu baru Bu Neni ya. Pak Supriyandi silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pemaparan materinya. Atas pertanyaan tadi, kenapa ketika kita berbicara masalah tergerak ataupun bergerak, secara sederhana berbicara masalah bergerak ataupun kata kuncinya dari gerak itu, berarti seseorang ketika bergerak ataupun tergerak atau menggerakkan, dia punya destination, punya tujuan. Dan seseorang akan mencapai tujuan tersebut kalau dia memiliki motivasi, baik itu secara intrinsik ataupun nilai-nilai guru penggerak. Jadi kalau orang tidak memiliki nilai ataupun tidak memiliki motivasi, seindah apapun pulau impian yang ingin dicapainya, itu dia tidak akan mampu berjalan, hanya sekedar mimpi bunga tidur saja gitu. Nah, orang bergerak, kita sebagai CGP itu, kenapa kita tergerak itu ya karena kita bergerak itu based on value, berdasarkan nilai tersebut. Bahkan mohon maaf, mungkin Ibu saya tambahkan, kebutuhan hidup manusia itu yang paling dasar itu bukan hanya 5, mungkin saya tambahkan yang ke-6 itu adalah having the God, memiliki Tuhan gitu Bu, memiliki nilai-nilai religiusitas gitu ya. Jadi bukan hanya nilai-nilai materi saja, karena kalau nilai materi saja itu nanti banyak kekecewaan, tapi kalau nilai atas dasar keikhlasan, nilai-nilai guru penggerak seperti student center, kemudian inovatif, kolaboratif, itulah nilai-nilai yang menggerakkan kita. Kalau saya ibaratkan adalah sebuah kendaraan itu, ya itulah bahan bakar kita Bu, ya, untuk mencapai tujuannya. Mungkin itu Bu salah satu pemahaman saya. Kalau benarnya dari Allah, kalau salahnya mungkin dari kesalahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Supriyandi. Berikutnya ke Bu Neni, kenapa dalam bergerak ini kita itu harus menguasai teori pilihan, motivasi intrinsik, profil pelajar Pancasila, dan nilai guru penggerak? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu instruktur yang saya hormati dan rekan-rekan fasilitator beserta PP dan Bapak Ibu CGP yang saya hormati dan banggakan. Izinkan saya memberikan pendapat Ibu. Jadi menurut saya kan kita selaku guru penggerak sudah memiliki dasar ya, yaitu tadi kebutuhan yang 5, kemudian kita memiliki triune ya Bu ya, triune bahasa itu sebagai kita modal untuk tergerak, dan bahkan yang terakhir kita yang di bawahnya itu Bu apa tuh yang ini selain triune kita harus juga mampu menggali potensi anak ya Bu ya, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah ketika kita bergerak sebagai guru penggerak, maka kita harus memiliki rambu-rambu. Jadi yang ketika bergerak ini motivasi intrinsik, ini adalah rambu-rambu kita dalam mencapai tujuan gitu Bu. Jadi kita harus memiliki motivasi intrinsik, itu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, yang tanpa harus didorong oleh orang lain. Kalau kita sudah memiliki motivasi intrinsik, kita akan aktif mencari tahu, lalu memiliki cita-cita, dan apa sih tujuan kita menjadi guru penggerak tanpa mengindahkan atau menjauh dari nilai-nilai yang harus kita
punya, yaitu yang 5 nilai ini ya Bu ya, yang berperan pada murid, kolaborasi, motivasi dan lain sebagainya, reflektif dan sebagainya. Ini harus rambu-rambu kita ya, sehingga ketika sudah kita memiliki rambu-rambu mencapai tujuan ini, kita tidak akan nyasar gitu Bu, sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan sebelumnya. Jadi menurut saya bahwa nilai yang 4 ini, motivasi, nilai-nilai ya, kemudian pelajar profil Pancasila, ini adalah rambu-rambu kita dalam bergerak ketika kita menjadi seorang guru. Ya, jadi sebenarnya mengulas seperti yang tadi, bahwa memang sebenarnya dalam nilai-nilai guru penggeraknya sebenarnya kita sudah menjalankan tanpa kita sadari sebelum kita menjadi calon guru penggerak atau sedang melaksanakan guru penggerak ini. Dan betul tadi ada kata teman yang kita hanya ternyata setelah kita sadari, resapi bahwa kita sebenarnya sudah menjalankan nilai-nilai tersebut Bu. Jadi kita tinggal menebalkan saja, bahkan setelah itu, setelah ditebalkan kita bagikan kepada teman-teman, dan yang paling utama adalah kita harus menjadi contoh itu Bu ya. Itu yang harus menjadi contoh yang harus digarisbawahi. Jadi jangan sampai orang menilai guru penggerak itu negatif gitu, sering meninggalkan kelas, tidak menjadi contoh teladan itu Bu. Jadi artinya bahwa bergerak kita harus sesuai dengan rambu-rambunya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyandi dan Ibu Neni atas pendapatnya yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Di chat box juga saya melihat banyak sekali pendapat yang luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, di sini katanya, kata Pak Rohmatun, setelah kita tersadarkan, kita mampu memahami diri dan orang lain, kita sudah punya modal untuk bergerak. Terus kemudian dipertegas dengan Bu Neni dan Pak Sakti dan Bu Yeni gitu ya. Nah, pada saat bergerak ini kita perlu ada rambu-rambu ya. Kita perlu ada tujuan supaya tidak tersesat. Nah, pada saat bergerak ini dengan memahami keempat ini merupakan fondasi supaya tujuan kita tercapai. Kita tidak tersesat. Dan kemudian Pak Supriyandi menekankan kita perlu memahami keempat value ini karena kita perlu hal ini karena kita perlu bergerak dengan value. Dan seindah apapun tidak akan terjadi kalau tidak ada motivasi dari dalam diri. Jadi memang keempat ini perlu dipegang Bapak Ibu pada saat bergerak. Kita tidak bisa bergerak jika memang tidak lahir dari dalam diri, mau dipaksa bagaimanapun ya oleh kepala sekolah atau oleh yang lain ya, kalau kita memutuskan tidak, ya tidak akan bisa. Maka kita harus memahami tentang teori choice ini ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga harus senantiasa membangun motivasi intrinsik ini. Motivasi ini muncul kalau kita merasa ingin dan butuh, maka kita harus selalu memunculkan rasa inginnya. Dan kita juga harus menyelaraskan gerak kita dengan profil pelajar Pancasila. Kalau tadi kata Pak Supriyandi, Bu, saya ingin menanamkan satu kebutuhan dasar, kebutuhan pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Dalam profil pelajar Pancasila juga sudah ditanamkan ya nilai-nilai berakhlak baik ya, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang diantaranya akhlak baik kepada Allah atau Tuhan gitu ya, kepada manusia, kepada sesama gitu ya, kepada diri sendiri dan kepada negara gitu. Itu sudah ada ya, dan bergerak dengan nilai-nilai profil lainnya ya, dengan nilai-nilai guru penggeraknya. Jadi betul-betul bergerak dengan value, disertai rambu-rambu, disertai modalitas kemampuan memahami diri dan orang lain, disertai arahan tujuan yang jelas. Jadi pentingnya jadi memahami keempat itu pada saat bergerak. Luar biasa. Jadi kita sudah tergerak nih, tersadarkan, bergerak nih Bapak Ibu. Sekarang kita ke yang ketiga ya Bapak Ibu, menggerakkan. Menggerakkan ini adalah sasaran akhir dari PGP ini, menjadi agent of change, agent perubahan. Jadi Bapak Ibu tuh nanti berproses beberapa bulan ini untuk menjadi agen perubahan. Nah, ketika menjadi agen perubahan ini, ada beberapa konsep besar yang Bapak Ibu harus pahami ya, harus kuatkan, yaitu tentang bagaimana berpikir strategis gitu ya. Oke. Tentang bagaimana berpikir strategis, tentang diagram identitas gunung es, dan 5 peran guru penggerak. Kira-kira nih Bapak Ibu, kenapa ya ketiga materi besar ini
perlu Bapak Ibu kuasai saat menggerakkan? Ada yang berkenan memberikan opini satu saja dalam waktu 2 menit? Ya, ada yang berkenan? Iya, jadi baik kalau begitu biar saya saja ya yang mengemukakan. Jadi Bapak Ibu kan sudah diaktifasi roh pendidiknya ya. Kalau pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk menuntun kodrat diri. Kodrat itu kan ada kodrat diri itu kan ada kodrat anak itu kan ada kodrat diri dan kodrat zaman ya. Kodrat pada diri itu sesuai di tahapan perkembangannya dan di lingkungannya tempat dia berada. Kalau kodrat zaman di masa dia hidup ya, menuntun seluruh kekuatan kodrat untuk membawanya kepada kebahagiaan dan keselamatan gitu kan ya. Nah, seperti itu diaktifkan itu prinsip menuntun roh pendidiknya gitu, kemudian dibawa menjadi lebih tergerak tentang bagaimana memahami diri, bagaimana cara kerja otak yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dasar dan tahapan perkembangan sehingga Bapak Ibu memiliki kendali diri, modalitas diri untuk memahami diri dan orang lain untuk kemudian bisa bergerak. Bergeraknya itu kan Bapak Ibu jadi paham nih bagaimana untuk selalu memunculkan motivasi intrinsik gitu ya. Bagaimana untuk bergerak dengan value gitu ya. Untuk kemudian Bapak Ibu mulai bisa menjalankan aksinya sebagai agen perubahan, menggerakkan. Nah, pada saat menggerakkan ya Bapak Ibu ya, pasti Bapak Ibu itu berpikir harus dari mana ya gitu. Tolong jangan berpikir skema yang luas gitu yang seperti Bapak Ibu bisa merubah satu zaman gitu. Bergeraklah seperti filosofi akar meskipun tidak terlihat itu dari bagian yang terkecil tapi betul-betul menghasilkan. Artinya bergerak di lingkar pengaruh terlebih dahulu. Ya. Bergerak di lingkar pengaruh pelan-pelan gitu, kemudian kuatkan di situ, kemudian perluas lingkar pengaruhnya. Nah, Bapak Ibu juga perlu memahami satu bentuk yang namanya diagram identitas gunung es gitu ya, di mana 88% diri kita ya dan anak itu dikuasai oleh tidak sadar. Di dalam tidak sadar dan sadarnya itu 12% gitu ya Bapak Ibu. Nah, tidak sadarnya di dalam tidak sadar itu ada black box. Ada nilai-nilai keyakinan diri, kepercayaan yang terbentuk oleh pembiasaan positif, modeling, dan aturan yang konsisten. Yang kalau itu dioptimalkan oleh peran Bapak Ibu semuanya, pembiasaan itu bisa mendorong nilai-nilai di dalam black box itu menjadi satu sikap yang kalau itu lebih permanen menjadi karakter di semua peran guru penggerak yang Bapak Ibu tanamkan. Jadi memang prinsip yang diajarkan di modul 1.2 itu sangat penting sekali untuk Bapak Ibu kuasai ketika Bapak Ibu membangun tergeraknya Bapak Ibu sehingga bisa bergerak dan saat menggerakkan. Baik, saya rinci satu-satu ya materinya. Jadi di capaian khususnya Bapak Ibu perlu memahami diperlukan cipta kondisi, keteladanan serta pembiasaan yang konsisten dan sistemik ya Bapak Ibu ya untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan sehingga menjadi satu karakter. Nah, kemudian memahami bahwa program PGP ini menuntut diri pesertanya mempraktikkan nilai GP melalui peran GP dan konsisten mengambil makna pembelajaran dari segala proses yang dilalui. Nah, saya kuatkan lagi proses tergerak itu jadi pikiran, perasaan, dan memori hadir bersamaan dengan momen dalam hidup seorang manusia. Pendidik perlu percaya bahwa itu semua kemudian berpeluang membuat manusia tersebut tergerak. Maka perlu paham akan alam diri manusia, cara kerja otak, kebutuhan dasar, tahap tumbuh kembang, dan psikososial. Nah, cara kerja otak, ada otak luhur manusia, otak primata, otak mamalia, otak reptil gitu ya. Jadi kalau berpikir lambat itu dikuasai oleh otak luhur manusia ya menjadi manusia bijaksana. Kalau kerja otak sadar juga indra gitu ya, menggunakan alat, gerakan kompleks misalnya menggunakan alat, itu otak primata. Nah, bagian dari otak luhur ini kemudian ada emosi, sistem limbik, otak reptil bertahan hidup itu untuk berpikir cepat. Nah, gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ini oke, silakan.
Pak Fauzan, silakan. Saya berikan waktu 1 menit. Bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Bu. Mohon izin bertanya Bu. Ya, bagaimana? Ya, dalam pertanyaan Ibu tadi, saya mau tanya balik, boleh Bu ya? Tadi sempat tersirat gitu Ibu ya, terlintas di pikiran saya juga. Berarti dalam pemahaman modul 1.1 dan 1.2 ini Ibu ya, ini berarti membantu kita guru penggerak ya Bu ya, CDP ini untuk bisa berpikir secara holistik ya Bu ya, memahami diri sendiri, memahami peserta didik, memahami rekan kerja, lingkungan dan sekitarnya, seperti itu Bu ya. Dan kita juga diajarkan juga untuk memiliki grow mindset yang baik Bu dan objektif dalam memahami sesuatu. Benar nggak Bu ya? Betul, poin yang bagus. Jadi di tergerak itu dimunculkan kesadaran diri dan growth mindset untuk kemudian modal dasar untuk bergerak. Pintar sekali Bapak. Saat bergerak, Bapak mulai bergerak tuh untuk bisa menggerakkan. Jadi ujung akhirnya agen perubahan. Betul sekali Pak Fauzan, poin yang bagus, luar biasa. Saya izin teruskan boleh? Mangga Bu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, jadi di bagian otak itu ya, ada yang merespon ancaman, itu otak reptil, bereaksi lebih cepat, berpikir negatif adalah naluri yang alami, kerja otak reptil dan mamalia itu 5 kali lebih cepat daripada otak berpikir lambat. Itu yang harus kita sadari. Nah, berpikir cepat itu ada di otak reptil dan limbik, ya, itu untuk bertahan hidup, dan untuk merespon rasa dan emosi. Berpikir lambat itu strategis kreatif metakognitif, itu di otak luhur ya. Kemudian pengambilan keputusan itu pada saat berpikir lambat gitu ya. Otak yang mengelola emosi, otak mamalia atau sistem limbik. Makanya kita perlu ada kecerdasan emosi. Nah, setelah belajar di modul ini, Bapak Ibu harus memiliki kesadaran nih dan kendali diri. Ujung-ujungnya growth mindset dan kecerdasan emosi, itu poinnya. Nah, kemudian ini sudah ya dieksplorasi konsep. Jadi manusia tergerak oleh peristiwa atau momen, suasana dan proses. Jadi penting untuk menyajikan peristiwa atau momen yang memungkinkan anak belajar mengelola yang tergerak dalam diri mereka. Nah, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Nah, kenapa Bapak Ibu harus memahami tergerak ini? Karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi modalitas Bapak Ibu dalam memahami diri dan peserta didik itu tentunya akan mampu mewujudkan suasana belajar yang baik dan proses pembelajaran itu bisa optimal. Berikutnya. Ini sudah tadi. Bapak Ibu silakan dipelajari dulu yang ini. Jadi dikatakan katanya beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan, kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Jadi harus selalu logika yang bermain, Bapak Ibu. Pada saat kritik itu terjadi, harus selalu peka. Ya, tentang berpikir cepat dan lambat. Makanya kita harus selalu menyadari dan terus merefleksi apa yang kita lakukan, apakah sudah berdampak pada peningkatan pembelajaran murid, fokus pada solusi, fokus untuk bergerak ke sana ya. Nah, sekarang kisah belenggu gajah. Jadi dengan Bapak Ibu memahami tentang psikososial, tahap perkembangan kebutuhan dasar murid, itu Bapak Ibu akan mampu mewujudkan merdeka belajar, membuat kondisi yang bagus untuk mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar itu ya mewujudkan merdeka lahir, merdeka batin. Merdeka lahir Bapak Ibu itu menguatkan kompetensi peserta didik. Merdeka batin
Bapak Ibu berusaha mewujudkan pembelajaran yang bebas dari tekanan, tidak membelenggu seperti pada rantai gajah. Sehingga kita perlu memahami nih keadaan diri peserta didik, sehingga bisa mewujudkan suasana pembelajaran yang bebas dari tekanan, bebas dari kungkungan, bebas dari ketakutan. Nah, itu modalitas yang penting Bapak Ibu dalam mewujudkan merdeka belajar. Nah, sekarang kita ke manusia bergerak. Ya, jadi ketika maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan rakyat. Nah, ujungnya Bapak Ibu ke budi pekerti. Dengan adanya budi pekerti, itu tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Jadi, seperti itu. Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Jadi tujuan akhirnya adalah, esensi pendidikan adalah budi pekerti Bapak Ibu. Jadi manusia yang merdeka secara kompetensinya, memerintah atau menguasai diri sendiri, mampu juga secara batinnya dia menguasai diri sendiri, memiliki kendali diri yang bagus, sehingga bisa menjadi manusia yang beradab dan mampu membangun kebudayaannya. Nah, itu esensinya. Nah, seperti itu. Jadi, esensi pendidikannya, di mana menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakatnya bisa terwujud. Ya Bapak Ibu ya, jadi ujungnya itu membangun manusia merdeka yang selamat dan bahagia. Merdeka lahir batin di atas kekuatan sendiri, bersandar atas kekuatan sendiri Bapak Ibu, sehingga mereka bisa beradab dan membangun kebudayaannya. Nah, jadi yang aksioma pilihan ini sudah dipelajari ya. Jadi di antaranya ini yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita berikan hanyalah informasi. Ada yang bertanya kepada saya seperti ini, Bu, bagaimana jika kita tidak bisa menguatkan lingkar pengaruh gitu ya, kita tidak bisa mempengaruhi orang banyak, mengkomunikasikan visi guru penggerak gitu ya. Nah, maka harus ditanamkan yang bisa kita kendalikan adalah diri sendiri. Yang kita bisa berikan adalah informasi gitu ya. Semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah masalah relasi, maka bangun komunikasi yang baik. Ada yang bertanya, Bu, saya introvert, katanya tuh, bagaimana? Ya, coba dibangun komunikasi yang baik, gitu ya. Bagaimana saya mengkomunikasikan visi sebagai guru penggerak? Ya, bergeraklah di lingkar pengaruh dulu, karena itu yang bisa kita upayakan dan berikan informasi. Visi sebagai guru penggerak itu tidak perlu luhur-luhur, Bapak Ibu. Berangkat dari membangun prakarsa atap ya. Lihat asetnya nih, aset yang ada di lingkungan kita atau di diri kita nih. Kayak saya itu sangat semangat belajar di kelas gitu ya. Kondisi anak-anaknya itu beragam. Beragam itu juga modalitas yang bagus ya untuk memperkaya perspektif kebinekaan, menghargai keragaman gitu kan ya. Saya juga mampu ini itu gitu ya. Terus sekolah juga misalnya daya dukung sekolah bagaimana, itu pertimbangkan tantangannya itu apa. Oh, ternyata di rapot pendidikan itu tantangannya itu anak-anak itu kemampuan literasinya rendah, berarti kemampuan berpikir hotnya nggak ada gitu ya. Kemudian aksinya kira-kira apa? Aduh, saya kan suka di kelas ya, bagaimana kalau membangun pembelajaran kooperatif dengan pertanyaan terbimbing untuk meningkatkan kemampuan hot siswa gitu ya. Kemudian langsung saya melakukan perubahan-perubahan yang mungkin. Kemudian saya juga udah jadi melakukan perubahan yang mungkin. Terus kemudian saya lihat ini pengalaman-pengalaman guru lain yang sudah melakukan hal yang sama atau sukses siapa, atau saya kaji referensi, atau saya lihat di sekolah lain, harapan saya di sekolah saya ke depannya apa, mimpinya apa, udah langsung ada gambaran, langsung saya atur rencananya, terus eksekusi itu kapan akan dilakukan. Nah, itu seperti itu yang di lingkar pengaruh kita sendiri itu yang bisa kita kendalikan. Terus kemudian kita kita juga optimalkan peran kita di kelas, kemudian kita coba berbagi praktik baik dengan teman gitu ya, melakukan coaching kepada teman yang memiliki masalah yang serupa gitu ya, sehingga mereka tahu nih visi kita itu, oh Bu Sunesi itu ingin
mewujudkan pembelajaran kooperatif dengan teknik bertanya untuk meningkatkan HOTS. Jadi HOTS yang menjadi visi utamanya untuk ditaklukkan seperti itu. Dan itu hanya bisa optimal dengan komunikasi yang baik, masalah relasi yang terselesaikan, ya, kemampuan memahami diri orang lain, dan 10 aksioma lainnya juga perlu dipertimbangkan. Ya, Pak Fauzan, silakan. Oke, bagaimana? Mohon izin Bu untuk berpendapat. Boleh Bu ya? Oke. Ya, saya setuju Bu dengan pendapat Ibu gitu ya tentang penjelasan tadi gitu ya. Cuman di lapangannya Bu gitu ya, ada aja kesenjangan gitu ya Bu ya, persepsi gitu ya antara guru yang memang sudah lebih lama mengajar dan memang sudah menjadi menjadi fasilitator gitu Ibu ya bahasanya gitu ya, bergerak, dengan kami yang guru-guru yang memang belum bergelar sebagai guru penggerak. Tapi kan kenyataan di lapangan kan kami sudah melakukan nilai dan peran-peran itu ya Bu ya melalui aksi nyata Ibu ya. Nah, yang mau saya tanyakan Bu, untuk bisa kita menyamakan persepsi Bu ya. Memang tadi kan Ibu bilang dengan cara memperbaiki komunikasi dan hubungan. Ya, tapi bentuk konkretnya gimana ya Bu? Karena secara langsung nggak langsung kan kita masing-masing pendidik ini kan punya latar belakang pendidikan yang berbeda Bu. Ya, yang kedua juga punya pengalaman dan mindset yang berbeda juga. Nah, untuk menyamakan persepsinya itu gimana gitu loh Bu? Oke. Kasih Bu. Terima kasih. Saya suka ini juga pertanyaan yang ditanyakan ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang tidak bisa kita kendalikan adalah persepsi orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah diri sendiri dan lingkar pengaruh kita. Gitu. Kita lihat nih kadang di satu komunitas itu ada yang gungho. Gungho ini adalah lingkar pengaruh kita yang betul-betul bisa mendapatkan pengaruh dari kita ya. Ada yang wait and see. Wait and see itu orang yang melihat nih untungnya apa buat saya atau tidak, menguntungkannya apa. Nggak mau kalau tidak menguntungkan gitu ya, seperti itu. Ada juga yang die hard, yang susah dikendalikan. Nah, menurut saya adalah fokuslah. Jadi kita fokuskan pada berperilaku gitu ya. Optimalkan visi kita. Ya, komunikasikan pada gungho. Gungho itu, kita kejar gungho, itu 30% dari populasi teman-teman kita. Ibaratkan 70%, 30% itu kita kejar sekitar 20 orang lah yang bisa kita pengaruhi dulu gitu ya, untuk ikut senada dengan kita gitu. Aktifkan diri kita di komunitas praktisi, komunitas belajar sekolah gitu ya. Soundingkan visi kita gitu. Ini loh berbagi praktik baik di situ gitu ya. Nah, terus fokus di situ, fokus pada tindakan, fokus ke berbagi pemikiran, fokus ke berbagi perasaan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika misalnya itu menjadi kuat, ketika siswa udah terlihat hasilnya gitu kan ya. Nah, ada yang banyak terpengaruh, lingkar pengaruh kita menjadi luas. Misalnya wait and see masuk gitu ya. Itu alhamdulillah. Itu berarti lingkar pengaruh yang kita bisa kendalikan itu bisa jadi lebih banyak. Atau misalnya kita menjadi diundang ke komunitas belajar lain, atau kita mengajukan diri menjadi narasumber di komunitas yang lain gitu. Itu juga lingkar pengaruhnya menjadi lebih luas. Seperti itu. Jadi jangan pernah lelah menyerah. Kalau ada yang die hard, biarkan. Misalnya tidak sejalan, biarkan, itu di luar kendali kita. Maka kita fokus kepada gerakan kita, kepada visi kita, kepada peran kita. Seperti itu ya, Pak Fauzan ya. Terima kasih, Bu. Iya, semangat, pokoknya semangat. Jadi teori pilihan ini memang sangat penting untuk Bapak Ibu dalam bergerak dengan value ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi fokus pada apa yang terjadi ya, menghindari 7 kebiasaan yang buruk. Jadi cara kerja otaknya tuh, kendali dirinya harus dimunculkan. 7 kebiasaan mempedulikan orang lain untuk memperluas lingkar pengaruh ya, menghindari membuat dalih dan alasan, tetap berpikir positif, bersabar. Kemudian motivasi intrinsik, jadi menumbuh kembangkan motivasi diri dan memahami motivasi intrinsik anak. Sehingga apa nih yang bisa membuat anak merasa ingin dan butuh, sehingga keterlibatan dalam kelasnya itu jadi lebih banyak Bapak Ibu ya. Apakah menghadirkan games, apakah ice breaking-nya dengan cerita hantu,
ataukah pembelajaran yang menjadi bervariasi materinya, yang menyenangkan dari yang mudah ke susah, ataukah proses belajarnya itu variatif dari ceramah ke berpasangan ke berkelompok presentasi seperti itu. Apakah pemilihan produk penilaiannya mereka diizinkan memilih sehingga ada rasa memiliki pembelajaran sehingga keterlibatannya dalam kelas tinggi dan motivasinya juga tinggi. Nah, kita juga perlu memahami profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Yang keenam ini, kemudian ada dokumennya ya Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila. Dan tentunya menanamkan nilai-nilai guru penggerak dari sejak saat ini Bapak Ibu ya, yaitu kolaboratif, inovatif, mandiri, reflektif, berpihak pada murid pada saat bergerak dalam value, kata Pak Supriyandi, untuk mencapai tujuan ya, ada rambu-rambunya supaya tidak sesat di jalan seperti itu. Nah, kemudian mengoptimalkan diri dalam proses menggerakkan. Nah, Bapak Ibu, ini sih yang penting, saya mohon waktunya sedikit lagi ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan nantinya akan menjadi agen perubahan di posisi kepala sekolah dan pengawas gitu ya. Nah, modalitas Bapak Ibu ini, yep, Pak Dede silahkan. Kita waktunya sampai sekali 1 menit. Silahkan Pak Dede. Maaf Ibu. Saya Ibu. Ya, bagaimana? Menyambung dari Pak Paujan tadi Ibu. Kita kan sebagai guru selain menanamkan berpihak pada murid, kita juga harus mandiri ya Bu, mengembangkan diri di luar gitu. Pengalaman saya sendiri Ibu, bagaimana cara memberikan pemahaman terhadap orang tua dan rekan-rekan yang lainnya. Misalnya saya itu diundang sebagai narasumber atau pemateri di luar sekolah gitu Bu. Sedangkan pada saat yang bersamaan saya juga harus mengajar di kelas. Sedangkan orang tua dan rekan kerja yang lain kurang memahami hal tersebut, bagaimana menyikapinya gitu Bu. Terima kasih. Ya. Itu juga dialami oleh sebagian besar guru penggerak termasuk saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya lebih ke memilih gitu, memilah mana yang kebermanfaatannya lebih besar gitu. Kalau yang misalnya dari Kemendikbud nih ya Bapak Ibu ya. Nah, dari Kemendikbud ketika saya menulis buku teks utama, modul ajar, RPP, itu saya sajikan kepada kepala sekolah gitu ya. Ini baiknya bagaimana? Ditolak atau jangan? Gimana izin Bapak? Nah, apakah ada alternatif lain untuk mengantisipasi ini? Kata Bapak kepala sekolah itu apakah ada invaler gitu ya? Kemudian saya menghadirkan invaler. Oke, jadi siswa jadi tidak tertelantarkan gitu seperti itu. Nah, ataukah bagaimana mengkomunikasikan ke rekan-rekan gitu kan ya? Ya, dikomunikasikan aja. Ini saya sedang ada kegiatan ini apa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu semuanya kembalikan ke kepala sekolah gitu ya, memberikan izin atau tidak. Biasanya kalau menjadi di kegiatan Kemendikbud gitu ya, atau menjadi narasumber yang kebermanfaatannya luas gitu, biasanya tidak akan menemukan banyak kendala. Ketika menemukan banyak kendala, kita mungkin perlu lebih bersabar gitu ya, perlu lebih bersabar. Mungkin kebutuhan aktualisasi diri kita menjadi tidak terpenuhi, tetapi sekali lagi kalau saya lebih menyerahkan itu ke pihak yang authority dan meletakkan apakah mengizinkan atau tidak. Jadi seperti itu kalau saya gitu. Meskipun dengan cara itu pun masih ada miskonsepsi, ada miskomunikasi, masih ada rasa tidak berkenan, setidaknya saya sudah melakukan prosedur yang benar seperti itu. Pokoknya jangan sampai menjadi menyerah gitu ya untuk berbuat positif. Pak Siap, silahkan. Halo. Ya, mangga Bapak, singkat saja. Kalau boleh saya menanggapi itu Ya. permasalahan Bu Dede, itu yang pertama mungkin dikomunikasikan dulu dengan pimpinan. Betul. Ya, yang kedua itu berkolaborasi dengan yang satu tingkatan kelasnya gitu kan. Misalnya kelas 3A Ya, dengan cari 3B informasi seperti itu. ya. Jadi jangan sampai anak itu ditinggalkan karena namanya orang tua kan nggak tahu. Itu yang penting tahunya anak itu di sekolah belajar seperti itu.
Insya Allah semuanya bisa berjalan. Yang penting kan ada komunikasi dengan rekan dan pimpinan. Mungkin seperti itu, Bu, Ya, saran saya. terima kasih sekali ya. Terima kasih sekali. Boleh kita lanjut? Ini materi yang penting sekali. 2 menit ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Bu. Iya. Oke. Ini ya Bapak Ibu dari jadi kita lihat ya Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, ini mohon maaf nih ya, saya membahas ini karena di slide-nya ada ini. Ini yang perlu dicamkan ya di pola pikir Bapak Ibu. Ada beberapa indikator kompetensi yang diperlukan oleh Bapak Ibu saat menjadi kepala sekolah. 1, kematangan moral, emosi, dan spiritual dan berperilaku sesuai dengan kode etik. Jadi cara kerja otaknya ya Bapak Ibu untuk menghadirkan kendali diri itu, hadirkan. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, orientasi berpusat pada peserta didik, kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Nah, ini kan kaitannya sama nilai-nilai guru penggerak ya, latih nih dari sekarang. Keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaknya lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan, berarti kan perlu banget membiasakan peran PGP itu. Kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu dengan nilai guru penggerak dan peran guru penggerak yang kalau Bapak Ibu optimalkan, itu tentunya akan bisa memenuhi indikator kompetensi KS ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian indikator kompetensi pengawas sekolah sama, kurang lebih. Jadi Bapak Ibu memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, orientasi berpusat pada peserta didik, keterlibatan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, kemudian pendampingan kepala sekolah dalam pengembangan diri untuk meningkatkan nanti slide yang dibagi. Jadi Bapak Ibu akan menyadari, oh saya tuh perlu ya bergerak dengan nilai, oh saya tuh perlu ya menjalankan peran guru penggerak, karena nanti akan menjadi modal Bapak Ibu ke karir masa pengembangan diri Bapak Ibu di waktu yang akan datang. Nah ini Bapak Ibu yang gunung es ya. Jadi pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai hanya bisa terbentuk oleh keteladanan yang konsisten, sistem atau aturan yang konsisten. Jadi Bapak Ibu terus bangun pembiasaan ya, sistem aturan yang konsisten, keteladanan untuk bisa mendorong itu ke atas menjadi sikap dan karakter. Nah, kemudian karakternya tentunya pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, perannya yang perlu dioptimalkan Bapak Ibu, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Ingat Bapak Ibu ya, bergerak di lingkaran pengaruh, baru ke lingkaran kepedulian, baru ke lingkaran perhatian. Jadi kok saya kurang diterima ya, tidak apa-apa Bapak Ibu, bergerak dari yang lingkaran pengaruh ya, seperti itu. Ini adalah komposisi kenapa kita kurang agen perubahan. Nah ini ada teori difusi inovasi. Karena kita itu untuk yang lead nih, yang merah ya, yang laggards, itu kita ada ya. Jadi dari mayoritas dan dari late majority gitu ya, dari yang usia muda sama usia yang matang itu ada stoknya untuk nge-lead. Tapi untuk menjadi agen perubahan ya, menjadi innovator itu ada gap ya Bapak Ibu. Nah, PGP ini membangun jembatan ke sana. Bapak Ibu semuanya didorong untuk menjadi agen perubahan gitu, untuk semakin mengoptimalkan agen perubahan yang memang kita mengalami krisis. Seperti itu, tanya jawab itu kita sudah berlangsung ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai untuk kegiatan elaborasi pemahaman seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke fase refleksi nih Bapak Ibu ya. Lumayan padat kalau 1.2 ini karena dia dasar untuk mengatur merencanakan atap bagja. Modul 2.2 kecerdasan sosial emosional, modul 2.3 gitu ya. Bahkan di modul 3.3. Jadi 1.2 ini backbone Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saya menambah sedikit waktu. Ada yang berkenan memberikan refleksi pembelajaran hari ini satu saja Bapak Ibu?
Oke, Pak Encang, silahkan. Oh boleh, nanti Pak Muhammad. Silahkan Pak Encang. Pengalamannya, perasaan, apa aja refleksinya, silahkan. Terima kasih, Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Encang Jamal Muarif dari SMA Negeri 3 Banjar. Ya. Saya peserta angkatan 10 yang terparkir di angkatan 11. Izin menyampaikan refleksi materi dari awal hingga akhir oleh Bu Instruktur yang luar biasa menurut saya. Ini menggunakan dominan menggunakan otak luhur Ibu Instruktur. Otak luhurnya dilihat dari 3 ciri, ya Bu, logis, rasional, dan terstruktur, sehingga seluruh isi modul dari mulai nilai guru penggerak mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, kemudian peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, serta 3 peran lainnya, semua dijelaskan secara komprehensif oleh Ibu Instruktur, sehingga kami memahami bahwa pada ujungnya, pada akhirnya, kita harus menjadi teladan bagi guru yang lain serta bagi masyarakat, sehingga diharapkan dengan tumbuhnya kesadaran nilai dan peran guru penggerak ini, kita menjadi agen perubahan yang nantinya diharapkan akan menjadi pemimpin bagi rekan-rekan kita. Dan kalau masalah kepala sekolah dan pengawas, menurut saya itu hanyalah bonus, ya Ibu. Mudah-mudahan kebijakannya tidak berubah, namun meskipun suatu saat nanti kebijakan ini berubah, saya yakin seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim, bahwa dengan banyaknya guru penggerak yang ada di Indonesia ini pasti tidak akan tinggal diam, karena akan selalu bergerak untuk mengatasi dan menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan agar menuju ke arah yang lebih baik. Iya. Terima kasih Ibu Instruktur, pemaparan materi yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa bertemu Ibu Instruktur, dan Bapak Fauzan tadi menambahkan luar biasa, dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi ya Bapak Ibu ya, Pak Muhammad Sabit, silakan. Satu menit ya Bapak Muhammad. Oh gitu. Baik. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang saya rasakan saat ini dan pengalaman saat ini, maksudnya sudah di program guru penggerak ini, saya merasa Ki Hajar Dewantara itu adalah orang yang sudah real, ya, menampakkan dari 3 itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Meskipun pada kodrat zamannya kita nggak tahu tuh berapa orang yang memang tergerak oleh beliau gitu, karena beliau yang saya pahami tetap mau ingin menggerakkan orang-orang. Jadi tahap 1-nya ada, tahap 2-nya ada, tahap 3-nya pada dirinya itu mungkin sudah terjadi. Meskipun buktinya kita nggak tahu tuh orang-orang saat itu seperti apa, tapi buktinya saat ini kita memang tergerak oleh beliau gitu. Tidak pada zamannya, tapi pada zaman yang selanjutnya kita tergerak oleh beliau. Nah, dengan yang tadi ada pertanyaan dari Pak Fauzan, itu memang teralami juga bagaimana menggerakkan orang lain itu. Tapi yang jelas kita bisa bergerak karena memang itu menjadi penilaian ketika ada orang yang tidak mau bergerak gitu. Mungkin motif to action-nya berbeda. Betul. Tidak sekupu gitu. Kalau tadi kebutuhan itu ada yang fisiologis, rasa aman, kasih sayang, harga diri, aktualisasi, mungkin dia ada di kasih sayang gitu. Meskipun seorang guru tapi sudah fisiologisnya sudah aman, rasa amannya sudah aman, atau kasih sayangnya sudah sampai, tapi kita ingin naikkan itu agak sulit, mungkin kebutuhannya sampai di situ gitu. Makanya jawaban yang saya temukan di saat ini adalah fokus pada diri, seperti Ki Hajar Dewantara. Entah pada saat kolonial dulu mungkin orang nggak ada yang tergerak oleh beliau, tapi karena beliau tetap fokus pada diri, buktinya kita sekarang bisa sampai saat ini. Itu mungkin. Luar biasa.
fokus pada diri, lingkaran pengaruh, tetap fokus pada perilaku positif, ya Bapak Ibu semua ya, seperti itu. Jadi dan kendali diri juga bersabar, ya. Mudah-mudahan indah pada waktunya. Bapak Ibu terima kasih. Saya harus tutup pertemuan. Terima kasih sekali. Senang bertemu dengan BBGP Jabar. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu senang sekali. Mohon maaf molor 15 menit karena materi 1.2 ini banyak sekali. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, senang bisa berjumpa.